Baiklah, jadi di sini pada jurnal yang saya ambil, yaitu pada aktivitas anti dengue, dari ekstrak superkritis dan asam oleonat yang terisolasi dari tanaman Leucas cephalotes dengan pendekatan in vitro dan in silico. Nah, dikatakan bahwa tanaman ini itu memiliki metabolit sekunder seperti ada beta sitosterol, kemudian ada diterpenoid, kemudian asam oleonatnya, kemudian ada alkaloid dan lain sebagainya. Dan juga dikatakan bahwa emang pada ekstrak superkritis dari tanaman Leucas cephalotes ini memang mengandung asam oleonolik yang dianya itu berfungsi sebagai penghambatan anti dengue. Jadi untuk dilakukan uji anti dengue itu, maka tanamannya itu dilakukan ekstraksi terlebih dahulu. Di sini dikatakan bahwa metode ekstraksinya itu menggunakan supercritical fluid extraction. Nah, di mana atau disingkat dengan SFE ini adalah metode analitik yang mampu memisahkan senyawa spesifik dari campuran tanaman yang tidak diketahui pada suhu dan tekanan tertentunya, di mana pertama itu tahapannya dilakukanlah dengan mengambil 10 gram bubuk tanaman yang kemudian dimasukkan ke dalam bejana ekstraksi stainless steel dari mesinnya tersebut dengan menggunakan pelarut karbon dioksida. Jadi pada metode SFE ini dia menggunakan pelarut karbon dioksida yang bervariasi yang dimulai dari 1,6 mili per menitnya dengan tahapan yang stabil, di mana dikatakan juga setelah ekstraksi ini didapat kemudian di liofilizasi, kemudian dikeringkan dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, setelah dilakukan ekstraksi tadi, maka nanti akan dilakukan standarisasi ekstraknya dan dilakukanlah isolasi senyawanya tersebut seperti biasanya, yang kemudian nanti dilakukan pengkulturan sel C6/36 ini, di mana dikatakan pengkulturannya ini nanti akan diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius dengan menggunakan pelarut karbon dioksidanya itu sebanyak 5%. Kemudian setelah itu dilakukanlah tahapan uji toksisitas ekstrak terhadap selnya tersebut, di mana pengujiannya ini nanti dilakukan dengan metode MCT assay yang dikatakan bahwa ini menggunakan plat alas datar 96 sumur yang nantinya akan diinkubasi pada suhu juga 28 derajat Celcius dengan pelarut karbon dioksida dengan sebanyak 5% tersebut. Nah, di mana pada prinsip dari metode MCT assay ini itu dikatakan bahwa prinsipnya ini MCT-nya nanti akan direduksi menjadi garam formaldehyde oleh enzim suksinat dehidrogenase yang terdapat di dalam mitokondria sel hidup. Nah, nanti kemudian akan ditambah reagen stoppernya yang akan memilis membran sel dan melakukan garam formaldehyde. Gitu. Jadi nanti dia akan menjadi bentuk absorbansi, maka semakin tinggi absorbansinya maka semakin tinggi juga hidup selnya tersebut. Kemudian tahap kultur virus dengue ini dikatakan ini akan dilakukan perbanyakan virus dengan infeksi pada sel C6/36 tadi, di mana ini menggunakan T25 cm kultur jaringannya, di mana nanti akan diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius pada 5% pelarut karbon dioksidanya. Nah, nanti setiap 5 menit itu akan dimaksimalkan absorpsinya terhadap virus ke selnya tersebut, dan setelah 55 menit nanti akan ditambah medium virusnya tersebut ke dalam labu, dan labu selnya nanti akan diinkubasi selama
9 sampai 10 hari yang nantinya akan dipantau tiap harinya perkembangannya tersebut. Dan tahapan ini akan dilakukan terus mengulang sampai sediaan stok virusnya itu terpenuhi. Nah, kemudian dilakukanlah masuk ke tahap uji anti dengue secara in vitro-nya, di mana ini menggunakan plat sumur 96 yang nantinya terhadap sel C6/36 ini. Nanti pada plat sumur 96 ini akan dilakukan uji terhadap kontrol negatif maupun kontrol positifnya. Jadi kalau kontrol negatifnya ini hanya berupa sel C6/36-nya saja, sedangkan pada kontrol positifnya ini nanti mengandung virus yang ada beberapa, yaitu ada 10, 100, dan 1000 salinan virus tersebut. Kemudian, dan ini juga nanti akan diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius yang nantinya selama 7 hari tanpa mengganggu selnya tersebut. Nah, nanti ini dikatakan nanti selanjutnya akan ditentukanlah efek antiviral dari ekstrak tanaman, dan senyawa ujinya itu diisolasi dengan menggunakan real time RT-PCR terhadap serotipe dengue 2 dengan kontrol positifnya. Kemudian dilakukanlah analisis data, di mana di sini dikatakan dia menggunakan Microsoft Excel 2007 dengan bantuan uji Tukey, di mana setiap perlakuan nilainya itu nilai rata-ratanya berbeda satu sama lain dibandingkan dengan kontrol positifnya. Nah, setelah itu maka dilakukanlah pengumpulan data seperti yang minggu lalu dikatakan bahwa metode dengan in silico ini secara virtual nanti dilakukanlah pengumpulan data senyawa dari tanaman tersebut. Nah, dia persiapan struktur ligan dan proteinnya, di mana struktur ligannya ini berupa senyawa dari asam olelenatnya tersebut yang nantinya akan diunduh di PubChem. Nah, nanti strukturnya ini akan diminimalkan dan akan disiapkan untuk proses docking dari Chimera. Nah, di mana dikatakan bahwa docking molekul ini dalam metodenya ini digunakan untuk pengembangan obat. Jadi pada metode fitokimianya ini nanti akan dicocokkan target virus untuk menemukan interaksi antara obat dan agen penyebabnya penyakit dan menggunakan metode komputasi, di mana dikatakan bahwa virus dengue ini memiliki genom RNA dengan 7 protein, yaitu ada NA1, NS2A, NS3B sampai dengan NS5, di mana NS1 dan NS5 ini dikatakan penting untuk replika virusnya tersebut. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa pada pengamatannya tadi dikatakan bahwa terjadinya dua interaksi protein. Jadi asam oleanat ini terjadi interaksi antara dua protein, yaitu ada NS1 dan juga NS5, di mana dapat dilihat pada gambar ini ada gambar A dan ada gambar B, bahwa pada gambar A ini NS1-nya ini asam amino, dikatakan asam amino ini terjadi interaksi dengan asam oleanitnya, dan yang B ini NS5-nya juga asam aminonya berinteraksi dengan asam oleanitnya. Nah, di mana sumber-sumber yang saya dapatkan itu dari jurnal yang sudah terbukti ada di PubMed dan juga didukung dengan jurnal lainnya, yaitu aktivitas sitotoksik yang diambil dari jurnal Wiyata yang terindeks cinta.